Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan thayyiba, hamdan mubaraka. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, karunia, hidayah, taufiknya, yang nikmat Allah Subhanahu wa taala tercurah limpah kepada kita, tak terjumlah bilangnya, tak terbilang jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika engkau menghitung nikmat Allah tidak mungkin kau hitung. Syukur kita dengan 3 rukun. Lisan kita memuji Allah, hati kita meyakini semua nikmat hanya pemberian Allah, dan rukun yang ketiga tasarrufun ni'mah li ta'ah, mentasarrufkan nikmat untuk sarana taat. Yang sering saya sampaikan, rukun syukur. Jemaah sekalian, tentu yang kedua kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian kita pada pagi hari ini masih menyambung kaitannya dengan al-qaul fi ahlil kabair. Bagaimana akidah ahlus sunnah dalam menyikapi dosa-dosa besar, pelaku dosa besar. Bulan yang lalu terseling apa enggak? Kita mengkaji ini belum sampai masalah ta'rifnya. Bagaimana ahlus sunnah menyikapi atau berkeyakinan terkait dengan pelaku dosa besar. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sikap ahlus sunnah dengan sesama mukmin, sesama muslim. Mereka yang sholat menghadap kiblat kita, sholat dengan menggunakan syariat Nabi Muhammad. Mereka berislam, mereka bersyahadat, sholat menghadap kiblat kita, menyembelih dengan cara sembelihan kita, ya. Mereka disebut muslimin, mukminin. Lalu mereka mempunyai hak sebagaimana kita punya hak. Pada diri kita ada kewajiban untuk mereka, dan pada diri mereka ada kewajiban untuk kita. Pada diri mereka ada hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana pada diri kita juga ada hak atas mereka. Hakun muslim berlaku dalam hal ini. Bila sakit dijenguk, didoakan, bila salam dijawab, bila mengundang didatangi, bila meminta tolong maka kita tolong, bila meninggal maka kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, dan kita kuburkan. Itu hakul muslim, tanpa melihat dan memandang baju organisasinya, golongannya apa. Mereka adalah saudara kita, mereka adalah ahli kiblat, satu nabinya, satu Tuhannya, satu sesembahannya, satu kiblatnya, satu syariatnya, satu agamanya, yaitu Islam.
Begitu ahlu sunnah menyikapi sesama orang yang beriman. Mereka adalah saudara kita semuanya. Kemudian selanjutnya Imam At-Tahawi menyatakan bahwa ahlu al-kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnar la yakhludu. Ahli atau pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad, umat Islam, itu mereka kalau mati masih membawa dosa-dosa besarnya itu, mereka akan masuk neraka. Untuk mencuci dosanya, untuk dicuci dosanya, la yakhludun, tidak kekal dalam neraka. Idza matu wa hum muwahhidun, kalau mereka itu matinya membawa tauhid, matinya dalam kondisi bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, tidak berbuat syirik, ya. Mereka menghadap Allah mati dengan membawa dosa-dosa besar. Dan belum sempat taubat, mereka akan dicuci dosanya di tempat pencucian terakhir, yaitu neraka. Mereka tidak kekal di dalam neraka sampai kemudian habis kotoran jiwanya, dosa-dosanya dicuci di dalam neraka, dibakar di neraka. Lalu mereka akan diangkat oleh Allah. Setelah itu dimasukkan ke dalam surganya, karena mereka mempunyai tauhid, mempunyai keimanan kepada Allah. Ba'da an laqullah, setelah mereka mati menghadap Allah, arifin ay mu'minin, mereka dalam kondisi iman, punya tauhid, membawa iman pulang menghadap Allah walaupun berlumuran dosa. Wa hum fi masyiatihi wa hukmihi, mereka ada di bawah kehendak Allah, terserah Allah. Insya'a ghafara, kalau Allah mau mengampuni, dia akan diampuni, tidak masuk neraka. Wa in adzabahu fa'adzabahu bi'adlihi, kalau Allah ingin azab dia, maka dia diazab dengan keadilan Allah. Mati menghadap Allah berlumuran dosa, yang penting bukan dosa yang Allah tidak akan ampuni, dosa syirik. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapapun hambanya yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Nah, dari sini jamaah sekalian, kita paham dari ayat surat An-Nisa ayat 48 itu, wa in syaa'a 'alaihim finnar bi'adlihi, kalau Allah menginginkan mereka diazab di neraka untuk membersihkan dosanya di neraka, maka mereka akan diazab dengan keadilan Allah. Allah itu maha adil. Yang taat mendapat hadiah, ya, surganya tanpa diazab. Yang maksiat
diazab dengan keadilan Allah. Summa yukhrijuhum, kemudian setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka jahanam, neraka tempat pencucian dosa tadi, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa bi syafaati syafi'in, dan ada juga dengan syafaatnya ahli pemberi syafaat, asy-syafi'in, syafaati syafi'in. Jadi pemberi syafaat itu banyak. Selain Rasulullah SAW tentunya ada anak kita, orang tua kita, sahabat kita, handetolan kita, orang-orang soleh, kerabat kita, dan seterusnya. Karena kemarin sudah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya tanpa mengazabnya kalau Allah mau. Yang penting enggak kejerat dosa yang enggak bisa dicuci, ya. Dosa yang enggak bisa dicuci itu syirik tadi, ya. Dalam keterangan yang lain beberapa buku sebetulnya 4, tapi intinya sebetulnya ya syirik itulah intinya. 4 itu kalau dipecah, yang pertama adalah syirkul akbar, syirik besar dalam hal ini, menyekutukan Allah, ya, dalam perkara peribadatan, syirik akbar. Yang kedua kufur, ingkar, mengingkari, mengkafiri, itu tidak mengimani, menolak apa yang dibawa oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad mereka ingkari, mereka tolak, mereka kufuri. Yang ketiga, dosa yang namanya kemunafikan besar. Ya, sebetulnya munafik besar ini sama dengan kufur. Mereka ingkar, tidak mengimani terhadap risalah ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menolak, mengkufuri juga, tapi disumputin dalam hati. Kekafirannya disembunyikan. Kemudian zahirnya menampakkan keimanan, batinnya menyembunyikan kekafiran. Itu munafik. Mau musyrik, mau kafir, mau munafik, munafik besar ini. Yang keempat, murtad, keluar dari akidah Islam. Ini adalah dosa yang menurut ahlu sunnah, menurut keterangan Nabi Muhammad SAW, dosa yang tidak bisa dicuci, ya, tidak bisa dicuci di neraka, ya. Gak bisa dicuci. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di banyak ayat, mereka kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fi ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, innal ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Surat apa itu? Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sementara orang yang iman dan mau mempraktekkan imannya, buktikan imannya dengan amal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk, ya. Bagi mereka surga yang mengalir, sungai-sungai di dalam, kekal di dalamnya.
Nah, ini jemaah sekalian, dari keterangan matan akidah Imam At-Tahawi rahimahullah. Ya. Kemudian apa sih dosa besar itu? Sebelum kita masuk ke situ, ada pernyataan beliau yang mengatakan wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad, umat Islam, hum finnar la yakhludun, mereka di neraka tidak kekal. Idza matu, kalau mereka mati, wa hum muwahhidun, kalau mereka mati dengan membawa keimanan tauhid. Hadza raddun, ini adalah bantahan min qauli al khawarij, dari keyakinan perkataan khawarij. Alladzina, yang mana orang-orang khawarij itu, yaqulun, mereka mengatakan, inna ahlal kabair, sesungguhnya ahli kabair, para pelaku dosa itu, finnari khalidin, di neraka kekal, karena mereka kafir. Orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Jadi kafir murtad menurut mereka. Kalau mati punya dosa, belum sempat tobat kepada Allah, maka di neraka kekal menurut kelompok khawarij. Ya, misalnya mati mempunyai dosa, dia pelaku zina, pelaku minum khamr, pelaku riba, sampai mati nggak tobat, kekal di neraka menurut mereka, karena mereka kafir. Kalau kita ahlus sunnah, enggak. Pelaku dosa itu akan berubah menjadi kafir manakala syaratnya satu, dia menghalalkan dosanya itu. Riba itu halal, zina itu kalau suka sama suka halal. Nah, itu maka kafir. Kafirnya kenapa? Merubah hukum Allah, mengingkari hukum Allah. Ya. Selagi mereka mengakui sebuah perbuatan yang salah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusannya, nabinya, maka dia dengan dosanya itu tidak menjadi kafir. Hadirin rahimakumullah, lalu apa dosa besar itu? Kabirah, apa sih dosa-dosa besar itu? Para ulama memberikan keterangan tentang dosa besar ini beragam, ya. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah yang kita ikuti, ya, itu mengambil atau menyikapi atau menyepakati bahwa dosa besar itu adalah dosa yang satu, titik dua, ya. Semua dosa yang diancam oleh Allah di dunia ini hukuman haknya, maling sampai nisab potong tangan, itu namanya hukuman had. Udah punya suami, udah punya istri, berzina, dirajam, itu namanya hukuman had, ya. Kemudian masih bujang, gadis berzina, itu dicambuk 100 kali, itu namanya hukuman had. Semua dosa yang hukumannya sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran, diapain dia, itu adalah dosa besar. Dari yang namanya minum khamr, zina, ya, riba, ya, riba nggak masuk yang poin ini. Kemudian termasuk qadzaf, menuduh berbuat zina kepada orang yang baik-baik, yang nggak ada punya indikasi, ya, mengarah ke situ.
Yang kedua, dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dalam firman-firman-Nya dengan ancaman neraka. Enggak ada ancaman dia dihukum di dunia, dipotong apanya, enggak ada. Kalau dicambuk-cambuk apanya, enggak ada. Enggak ada ancaman hukuman hadnya di dunia, enggak ada. Tapi diancam di akhirat nanti, diazab dengan nerakanya. Seperti apa? Seperti dosa kekafiran tadi, dosa kemusyrikan tadi, dosa yang namanya durhaka kepada orang tua. Enggak ada. Durhaka kepada orang tua kemudian dicambuk 100 kali, enggak ada. Enggak ada hukuman hadnya di dunia dari Allah. Enggak ada. Ya, makan riba dicambuk sekian kali, enggak ada. Enggak ada hukuman hadnya. Tapi dosa-dosa yang level kedua ini, bukan level, yang kelompok kedua ini, setiap dosa yang oleh Allah dalam Al-Quran diancam neraka, itu adalah dosa besar. Ya, macamnya banyak, kekufuran, ya, durhaka kepada orang tua, lari dari medan jihad, kemudian makan riba dan lain sebagainya. Kelompok yang ketiga, setiap dosa yang Allah mengancam laknat bagi pelakunya, maka itu termasuk dosa besar. Tidak diancam hukuman hudud di dunia, tidak diancam hukuman dengan bahasa hukuman neraka, tidak, tapi bahasanya Allah menggunakan diancam laknat dari Allah, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu contohnya? Rasul mengatakan begini, la'anallahul wasima wal mustawsima, la'anallahul wasila wal mustawsila, la'anallahul man ghayyara manaral ardi, la'anallahu sarikal baydati, la'anallahu, dan seterusnya. Banyak sekali itu la'anallah. Allah melaknat orang-orang yang membikin tai lalat palsu dan yang meminta dibikinkan tai lalat palsu. Allah melaknat orang yang menyambung rambut. Allah melaknat orang yang menyulam alis palsu. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, manarol ardi, tanahnya digeser, batasnya digeser, nyuri tanah. Itu tidak diancam potong tangan, tidak diancam cambuk, tidak diancam bahasanya dengan masuk neraka jahanam kekal, enggak, tapi bahasanya dilaknat oleh Allah. Allah melaknat setiap wanita yang berpakaian laki-laki, khas laki-laki, berpenampilan khas laki-laki, dosa besar. Dan laki-laki yang berpenampilan khas perempuan, dosa besar. La'anallahu ar-rajul yalbasu libasal mar'ati wal mar'atu yalbasu libasar rajuli. Pakaian khas laki-laki, pakaian khas perempuan dipakai bolak-balik. Tampilan laki-laki dipakai untuk perempuan, tampilan khas perempuan untuk laki-laki. Allah melaknat. Itu dosa-dosa yang termasuk kategori dosa besar yang diancam laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya Allah murka, Allah melaknat setiap orang yang telah sampai kepadanya ilmu, lalu menyampaikan ilmu itu, tapi dianya tidak mengamalkan. Apa Pak? Dosa besar, berat. Menyampaikan itu berat.
Berapa tadi? Kelompok berapa? Pertama, setiap dosa yang diancam oleh Allah hukuman hudud. Yang kedua, setiap dosa yang diancam oleh Allah neraka pelakunya. Yang ketiga, setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknatnya, itu dosa besar. Yang keempat, setiap dosa yang diancam oleh Allah di neraka, di akhirat nanti, bil ghadab, dengan kemurkaan Allah. Allah murka, Allah marah. Ya, apa contohnya? Contohnya bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, lagi Allah, dia akan berjumpa di akhirat nanti dengan Allah, wa huwa ghadban, Allah murka kepadanya, wa huwa ghadban, Allah murka kepadanya. Ya, ghadban itu marah besar. Contoh lain, ada kelompok manusia yang Allah murka kepadanya nanti kalau di hadapan di akhirat, di padang mahsyar, dan Allah tidak melihatnya, Allah tidak menimbang amalnya, dan baginya azab yang pedih, yang keras. Siapa mereka? Imam, pemimpin yang tidak adil, yang dibenci oleh rakyatnya mayoritas. Ini juga berlaku ternyata, tapi ancaman ini enggak. Imam sholat yang makmumnya mayoritas enggak suka, maka imam itu harus disepakati sebetulnya, imam tetap itu. Ya, salah satu di antara orang-orang yang sholatnya tidak naik kecuali hanya naik satu jengkal dari ubun-ubunnya. Naik satu jengkal, mentok, turun lagi nyungsep ke bumi. La yarfa'illah, Allah tidak mengangkat amal seseorang, ya, kecuali hanya sejengkal kemudian turun lagi. Siapa mereka? Salah satunya adalah imam yang dibenci oleh makmumnya mayoritas. Kalau yang benci cuma 1-2 orang nggak disukai oleh mayoritas makmumnya. Nah, kembali ke persoalan jamaah rahimakumullah. Ini menurut pengertian ahlu sunnah bahwa dosa besar itu adalah 4 kategori tadi. 4 kategori tadi. Semua dosa yang diancam oleh Allah hudud, semua dosa yang diancam oleh Allah neraka pelakunya, semua dosa yang diancam oleh Allah pelakunya dengan laknatnya Allah, dan semua dosa yang oleh Allah pelakunya diancam kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jumlahnya berapa Pak Ustaz? Nah, ini jumlahnya. Dosa besar itu jumlahnya berapa? Banyak versi. Ada yang hadis mengatakan inti dosa-dosa besar itu 7. Ittaqu sab'ul mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Di dalam riwayat yang lain bukan 7, 17. Dalam riwayat yang lain lebih dari itu. Lebih dari 17. Sab'ata asyara. Maka oleh karena itu Imam Az-Zahabi, beliau mencoba untuk mengumpulkan dari pendapat-pendapat para ulama dari kalangan sahabat tabi'in
Lalu beliau kumpulkan dalam satu kitab, beliau kasih judul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu menurut kesimpulan beliau dari pendapat para ulama yang thiqah, pendapatnya dari berbagai kalangan, baik sahabat maupun tabi'in, jumlahnya 70 dosa besar. Nah, itu ditulis dalam kitab Al-Kabair, ya, 70 dosa besar. Nah, itu lain kali kita bahas, mungkin agak panjang lebar itu. Nah, dari banyak pendapat, yang 7, yang 17, ada yang mengatakan dosa besar itu adalah setiap pelanggaran yang diharamkan oleh Allah. Ada yang mengatakan dosa besar itu adalah semua yang Allah larang, yang haramkan. Ada yang mengatakan setiap dosa yang melanggar haknya Allah, melanggar haknya manusia, mengambil harta, mengambil nyawa, zalim dan seterusnya. Maka kita mengambil pendapat yang paling terakhir, yaitu pendapat yang mengatakan setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknatnya, dengan kemurkaannya, dengan hududnya, dan dengan nerakanya. 4 tadi kategori. Kemudian selanjutnya Imam At-Tahawi mengatakan begini, wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidunubihim. Wala nukaffir, kita tidak menganggap kafir, tidak mengkafirkan ahadan, seorang pun, min ahlil kiblati, dari ahli kiblat, dari saudara-saudara kita sesama muslim, bidunubin, lantaran dosa besar yang mereka lakukan. Kita tidak mengkafirkan. La nukaffiruhum bitakfir, kita tidak mengkafirkan mereka. Madamu, selagi mereka lam yastahillu, tidak menghalalkan perbuatan dosanya itu. Wala naqulu, dan kita juga tidak mengatakan la yadurru ma'al iman dan bin liman amila. Kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu tidak membahayakan eksistensi iman, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok irja'i, murji'ah. Murji'ah itu mengatakan, murji'ah itu ekstrim lawannya khawarij. Kalau khawarij mengatakan bahwa dosa besar itu pelakunya kafir, ya. Kalau murji'ah malah mengatakan bahwa dosa itu tidak membahayakan keimanan. Iman itu unggul, iman itu satu persoalan tersendiri, dosa itu persoalan sendiri. Begitu. Ahlussunnah enggak. Tidak ke arah khawarij, tidak pula seperti murji'ah. Tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar, tidak pula mengatakan bahwa perbuatan dosa itu tidak membahayakan keimanan. Sangat membahayakan keimanan. Dosa itu membahayakan eksistensi iman. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka nahnu la naqulu annal kabaira, kami tidak berprinsip bahwa dosa besar itu la yadurrul ma'al iman, tidak membahayakan eksistensi iman. Walakin, tetapi
al-kabair, dosa besar itu sangat membahayakan eksistensi keimanan seseorang. Ya. Sangat membahayakan eksistensi keimanan seseorang. Sebab boleh jadi orang dengan dosa-dosanya itu bisa terkikis keimanannya pada titik nadir. Ya, apalagi kemudian dia menganggap halal, jelas kekufurannya. Nah, ini jemaah sekalian, terkait dengan sikap kita Ahlus Sunnah dengan para pelaku dosa besar. Wa qaulu Ahlus Sunnati fi murtakibil kabirah. Ahlus Sunnati muttafiqun, mereka bersepakat Ahlus Sunnah kulluhum semuanya ala anna murtakibal kabirah, bahwa para pelaku dosa-dosa besar itu la yakfur, tidak kafir, tidak kufur, wala yakhlut, dan tidak kekal di neraka. Laisa kama qalal khawarij, tidak seperti keyakinan khawarij yang mereka punya keyakinan bahwa ahlul kabair hum kafaru, pelaku dosa besar itu mereka kafir, maka dikatakan halal darahnya. Maka ada kelompok yang ngebom tempat maksiat itu yang mengambil keyakinan ini khawarij, ya, menganggap itu kafir. Ngawur itu ya. Nah, ini jemaah sekalian berkaitan dengan dosa besar. Kemudian mas'alatut takfir al-muayyan. Ada satu masalah lagi dalam pembahasan ini, yaitu tentang mentakyin orang dengan kekufuran, menunjuk orang, mengatakan pada seseorang kamu kafir. Ya, bagaimana hukumnya? Maka tidak boleh, kecuali pada diri orang itu telah jelas dan nyata perilaku dan pernyataannya menunjukkan kekufurannya kepada Islam, baru boleh. Ya. Ada pertanyaan jemaah sekalian? Sudah suruk ya? Enggak ada pertanyaan? Cukup jelas? Mudah-mudahan bermanfaat. Saya jam 7 ada agenda, ya, butuh persiapan juga, maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah suruk belum? Udah masuk suruk? Belum? Lewat 10. Masih beberapa menit. Ya. Satu pertanyaan monggo. Enggak ada? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Bisa digunakan untuk nyantai dulu.